Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru namanya Baker subuhan. Itu penuh dengan semangat mencari ridha Allah. Semangat mencari rahmat Allah, semangat mencari maghfirah Allah, semangat mencari taufik dari Allah. Kalau sudah semangat maka akan dapat, tapi kalau tidak semangat maka akan tidur. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berbagai macam Allah telah membagikan nikmatnya untuk kita, dari nikmat yang kecil sampai nikmat yang besar, dari nikmat yang kita rasakan sampai nikmat yang tidak kita rasakan, dari nikmat yang kita ketahui sampai nikmat yang tidak kita ketahui. Banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah maka tidak bisa kita menghitungnya. Salah satunya nikmat yang agung yaitu saat ini kita sedang beriktikaf di dalam rumah Allah. Nawaina i'tikaf fi hadzal masjid ma dumna fihi lillahi ta'ala. Dan bukan saja i'tikaf yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita mendapatkan majelis ilmu. Tadi sedikit-sedikit kita dapatkan dari Abi Azza, sedikit kita dapatkan dari Ustaz Zainuddin. Alhamdulillah, ini adalah salah satu nikmat yang dikatakan oleh para ulama a'dhamun ni'am ba'da nikmatul iman wa nikmatul islam nikmah hudur majalisil ilim. Paling agungnya nikmat setelah nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat duduk hadir di majelis ilmu. Kalau mau dihitung dengan pahala, maka duduk di majelis taklim, kata Rasulullah di dalam kitab Syarah Bidayatul Hidayah Muragil Ubudiyah, kalau mau dihitung dengan pahala duduk di majelis taklim lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Pahala duduk di majelis taklim lebih besar daripada menjenguk 1000 orang sakit. Pahala duduk di majelis taklim lebih besar daripada mengurus 1000 jenazah. Mau 1000 rakaat, kalau sunnah tetap sunnah. Tapi kalau duduk di majelis taklim itu wajib, tidak berubah jadi sunnah. Karena duduk di majelis taklim yang berkaitan tentang ibadah kita, maka itu hal yang wajib. Hal yang wajib untuk kita hadir, wajib untuk kita mendatanginya, berkumpul di dalamnya. Talabul ilmi faridah ala kulli muslim wal muslimah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah terima apa yang kita kerjakan saat ini. Amin. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke golongan hamba Allah yang bersyukur. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke golongan hamba Allah yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan agung Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Huda, Nabiul Rahmah, rahmatan lil alamin, wa huwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu
kita banyak salawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah dengan banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad, Allah akan mudahkan semua urusan kita. Bahkan man laisa lahu syekh fa syekhuhu shalla ala nabi. Barang siapa yang belum mendapatkan guru, belum menemukan guru pembimbing, maka jadikanlah salawat sebagai gurumu. Dan dengan salawat pasti akan mendapatkan kemudahan dunia dan akhirat. Orang yang ingin dapat syafaat, banyak bersalawat. Orang ingin mendapatkan nikmat dalam kubur, banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ana bersyukur. Ana pun ikut bersyukur karena semalam ada orang jam 12 malam nelpon. Itu alhamdulillah, memang itu hal pujaatul khair. Pujaatul khair. Hal fujaah itu hal yang mendadak. Mendadak tapi khair. Nah, kita jangan sampai ada pujaatus syarr. Ada yang mendadak tapi tidak baik. Kabar musibah misalnya. Ini kabar baik apa? Kabar baik untuk mencari ridha Allah. Rasanya waktu terakhir ana ikut di dalam kesubuhan ini, kalau tidak salah tahun kemarin di masjid atau di musala mana waktu itu yang masuk lorong Ittifaq ya, itu saat itu nah itu sudah setahun lebih setahun. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah masih dirindukan. Jadi ini pada pagi hari ini dikatakan kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau katakan Allah subhanahu wa ta'ala ini menyembunyikan dari satu amalan, ada rahasia yang Allah sembunyikan. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, satu sering kita dengar Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan ridhonya di dalam suatu ketaatan. Allah menyembunyikan ridho dalam suatu ketaatan. Ketaatan yang ada baik kecil ataupun besar itu harus kita semangati melakukannya. Kenapa? Karena dari satu ketaatan yang kecil ataupun besar itu kemungkinan di situ ada letak ridho Allah untuk kita. Artinya apa? Kalau beramal jangan pilih-pilih. Kalau beramal jangan milih-milih. Mau ikut beker subuhan, lihat dulu di mana tempatnya. Di mana tempatnya? Di situ. Oh, apa makanannya? Jangan milah-milih. Jangan milah-milih. Harus ikuti kecil ataupun besar, jauh ataupun dekat, selagi Allah belum memberikan kita uzur. Selagi Allah belum memberikan kita uzur. Kalau Allah memberikan kita uzur, maka hasabahumul uzur. Maka orang yang dapat uzur tetap mendapatkan pahala seperti dia melakukan amal tersebut walaupun dia tidak melakukannya. Salat jangan pilih-pilih. Selagi kita mampu kerjakan. Salat sunnah apapun itu, jangan
mentang-mentang apa kepengen rezeki lancar, sholat duha aja dikerjakan, witir tidak. Sholat qobliyah ba'diyah tidak. Kenapa? Aku mau sholat duha saja biar rezekiku lancar, rezekiku berkah. Nah, ini sudah sesuatu yang salah. Padahal sholat duha itu bukan untuk mencari rezeki. Kalau untuk mencari rezeki ke pasar. Kalau untuk mencari rezeki itu ke pasar. Jual kayu. Jual cincin, jual pedang. Itu untuk mencari rezeki. Itu. Tapi kalau untuk sholat duha bukan untuk mencari rezeki. Sholat duha itu tagarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Sholat duha itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kata Rasulullah, bonus orang yang melakukan pendekatan diri di waktu duha itu bonusnya lam yusibhu faqah, tidak akan terkena kefakiran. Tidak akan terkena kefakiran, itu bonusnya. Intinya adalah tagarrub ilallah. Banyak membaca zikir, ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak, sehari 100 kali, dapat dari guru ini, dapat dari guru ini. Untuk apa? Untuk melancarkan rezeki. Bacalah dia tiap hari 100 kali, ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak. Diamalkan sampai sebulan, rezeki tidak tambah-tambah. Ini ustadz nih salah kasih amalan ini. Ini masa katanya nambah rezeki, ini tidak nambah-nambah. Cari ustadz lain dah, cari amalan lain. Cari ustadz lain dia, cari tambahan amalan lain. Amalan ini tidak manjur katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salah. Kita membaca ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak, ya Mubdi'u ya Khaliq, itu salah satu perihal untuk membuka. Itu ana dapat dari Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Baca ya Fattah ya Razak, ya Mubdi'u ya Khaliq. Bagi orang yang ingin membuka segala sesuatu, membuka pekerjaannya, membuka pemikirannya, membuka untuk mudah dalam menghafal, mudah dalam belajar, mudah dalam cari rizki. Membaca ya Fattah ya Razak setiap pagi 100 kali, ya Mubdi'u ya Khaliq 129 kali setiap pagi. Itu Allah akan mudahkan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya bukan mencari kemudahan, tapi tujuannya mencari ridho Allah. Tujuannya tagarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bonusnya itu tadi, rizkinya lancar, urusannya mudah, semuanya jadi gampang, badannya sehat, min haitsu la yahtasibnya banyak. Nah, ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Jangan milah-milih amal yang berkaitan hanya untuk tujuan duniawi kita. Aduh, Masya Allah. Ini bahlul. Amalan akhirat hanya dicarinya untuk mengembangkan urusan duniawi saja. Ya Allah, ini kata Imam Ghazali sama saja bai'ul akhirah lid dunya. Ini sama saja menjual akhirat untuk dunia. Secara tidak langsung itu sama saja dia bai'ul akhirah lid dunya. Dia sama saja menjual akhiratnya untuk dunia. Secara tidak langsung itu, walaupun dia tidak ada transaksi. Walaupun tidak ada transaksi dengan penjual dan pembeli, tapi secara tidak langsung dia sudah bai'ul akhirah lid dunya. Dia sudah menjual akhirat untuk mendapatkan dunia. Padahal
al akhiratu khairun minal ula, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Akhirat itu selama-lamanya, dunia itu sementara. Mana yang dikejar? Mau kejar yang selama-lamanya atau mau yang mengejar yang sementara? Mau mengejar emas atau mau mengejar kayu borok? Makanya jangan salah dalam beramal, jangan pilih-pilih amal. Apa yang kita dapatkan dari sunnah Nabi, if'al, lakukan. Oh ini sunnah Nabi ya, lakukan. Duha sunnah Nabi, lakukan. Witir sunnah Nabi, lakukan. Qobliyah ba'diyah sunnah Nabi, lakukan. Sedekah sunnah Nabi, lakukan. Al-Quran dibaca sunnah Nabi, lakukan. Jangan lihat dulu itu amalan padilahnya apa. Nanya dulu padilahnya apa. Jangan nanya padilahnya apa, tanya dulu ini sunnah atau bukan. Ini dari Nabi atau dari siapa? Kalau ngamalkan apa wirid sakron tujuannya itu apa? Padilahnya apa? Oh ini untuk ini apa? Bentengi diri dari jin, dari setan. Misalnya, wah bacalah dia wirid sakron, enggak taunya dia kesetanan. Jangan. Makanya dari semua amal itu ada ridho Allah yang kita kejar. Ada ridho Allah. Dulu waktu anak mondok di Tarim, itu disuruh untuk apa? Mencari ridho Allah dalam ketaatan walaupun itu hal yang kecil. Apa contohnya? Khidmah mematikan lampu, khidmah menghidupkan lampu, khidmah mengangkat kotoran di musola, khidmah mengangkat kotoran di masjid, khidmah di dapur, khidmah cuci kuali, khidmah. Kenapa? Mana tahu itu ternyata ada ridho Allah untukmu yang tersembunyi, tidak didapatkan untuk orang lain, hanya kepadamu. Engkau ridho Allah ada di sholat duha, engkau ridho Allah ada di sholat witir, engkau ridho, tidak ada sama, beda-beda. Imam Nawawi ternyata mendapatkan ridho Allah di mana? Bukan di karangan kitabnya, bukan di sedekahnya, bukan di dakwahnya, bukan. Imam Nawawi mendapatkan ridho Allah setelah dia wafat. Dia tahu dia mendapatkan ridho Allah pada saat dia melakukan 2 rakaat sholat sunnah di malam hari. Ternyata 2 rakaat inilah yang dia dapatkan keridhaan Allah. Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, Abul Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi, itu beliau mendapatkan ridho Allah kapan? Ketika dia memberi minum seekor lalat. Ketika dia memberi minum seekor lalat, itu dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal yang tidak disangka-sangka. Kira-kira nih, kalau kasih minum lalat itu berpahala tak? Berpahala tak? Kasih minum seekor lalat berpahala tak? Berpahala. Kira-kira nih kalau kita buat makanan di depan tuh, kita bukakan biarlah lalat nempel, setuju tak? Katanya berpahala. Kan kalau kita buka makanan, kita biarkan lalat di situ, kerumunan masih tidak mau makan. Tidak mau kan? Itulah makanya. Jadi jangan kita menyepelekan. Kalau Imam Ghazali memberi minum itu lalat bukan dengan air putih, tapi lalat itu yang menempel di tinta beliau. Di tinta
ketika beliau mau mengarang kitab. Lalat itu menempel di tinta tersebut, didiamkan oleh Imam Ghazali sampai lalat itu kenyang, lari, baru dia tulis lagi karangan kitabnya. Ternyata di situ letak ridha Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi.